Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Gabriel Harman Wijaya Siombing dengan NIM 7211422-303. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang tata tulis karya ilmiah. Berikut cuplikan videonya. Baiklah, saya akan masuk ke presentasi tata tulis karya ilmiah. Yang pertama ada pengertian karya tulis ilmiah. Nah, saya di sini pertama-tama akan menjelaskan pengertian karya tulis ilmiah menurut para ahli. Yang pertama ada dari Eko Susilo M. Karya tulis ilmiah adalah artikel yang diperoleh sesuai dengan sifat ilmiah dan didasarkan pada observasi, evaluasi, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika, penulisan bahasa bersantun, dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan keilmiahannya. Yang kedua, dari Dwi Loka dan Kriana. Karya ilmiah atau artikel ilmiah adalah karya seorang ilmuwan atau dalam bentuk pembangunan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui literatur, koleksi pengalaman, dan penelitian. Yang ketiga ada dari Titi Setioningsih, SPD, MPD. Karya tulis merupakan sebuah tulisan yang dibuat berdasarkan metode ilmiah, yakni logika ilmu pengetahuan yang dimulai dari adanya masalah, tujuan, manfaat, dan pentingnya hal tersebut dibahas, memuat adanya fakta, teori-teori terdahulu, dan karya-karya terdahulu yang membawa hal tersebut. Kemudian ada metode, pembahasan, hingga kesimpulan. Tentunya referensi juga harus disertakan. Selanjutnya ada pengertian lain dari karya ilmiah tersebut. Karya ilmiah biasa disingkat karya ilmiah. Karya tulis atau scientific paper adalah tulisan atau laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian suatu masalah oleh seseorang atau tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Selanjutnya kita memiliki fungsi karya tulis ilmiah. Fungsi karya tulis ilmiah itu ada 3. Yang pertama, fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan ini pada saat penulis berada di bangku sekolah menengah atas, penulis pernah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, karya ilmiah remaja, dan yang lain-lain. Dari sini, penulis belajar banyak tentang dasar penulisan, mengajak penulis untuk berpikir kritis, serta menuliskan pikiran atau hasil percobaan ilmiah tadi menjadi sebuah karya tulis ilmiah, kemudian mempertanggungjawabkannya. Lalu fungsi yang kedua ada fungsi untuk penelitian. Pada setiap masa, ilmu pengetahuan semakin berkembang sesuai dengan perkembangan sosial masyarakat. Dari sini, karya tulis ilmiah dimanfaatkan untuk mengembangkan penelitian seseorang dengan menghadirkan pengetahuan-pengetahuan baru setelah memperoleh data-data yang akurat, diolah, disimpulkan, kemudian diterapkan dalam kehidupan. Yang ketiga, ada fungsi fungsional. Karya tulis ilmiah ditulis oleh penulis dari berbagai disiplin ilmu. Penjelasan arti fungsi fungsional berarti karya tulis ilmiah dapat menjadi media pengembangan pengetahuan sebagai bahan tinjauan pustaka untuk kebutuhan dari berbagai disiplin ilmu. Selanjutnya ada manfaat dari karya tulis ilmiah. Yang pertama, dapat melatih pengembangan keterampilan membaca yang efektif sebagai pengenalan terhadap aktivitas kepustakaan. Yang ketiga, mendapatkan kepuasan intelektual. Yang keempat, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Kelima, sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk peneliti selanjutnya. Yang keenam, ada sebagai peningkatan pengorganisasian fakta dan data secara sistematis. Yang ketujuh, dapat melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Selanjutnya ada jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama ada artikel. Artikel adalah sebuah karya tulis ilmiah yang isinya berupa gagasan atau fakta yang dapat membujuk, meyakinkan, mendidik, serta menghibur pembacanya. Biasanya artikel ini memiliki panjang kalimat dengan jumlah karakter tertentu. Lalu selanjutnya kita mempunyai makalah.
Makalah adalah jenis karya tulis ilmiah yang bersifat ilmiah. Biasanya makalah ditulis untuk keperluan terkait dengan pendidikan. Dalam penyusunannya diperlukan data pendukung dari hasil operasi lapangan dari sebuah masalah dalam penelitian. Data yang terkumpul diperlukan untuk mencari penyelesaian masalah dalam penelitian. Biasanya makalah ini disampaikan dalam seminar, simposium, atau uji materi. Yang ketiga ada skripsi. Skripsi adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk mengilustrasikan suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian mahasiswa strata 1 atau S1 yang membahas fenomena atau permasalahan tertentu dengan menggunakan kaidah yang berlaku. Penekanan isi dari skripsi terletak pada orisinalitas. Skripsi menjadi syarat kelulusan bagi mahasiswa untuk meraih gelar sarjana setelah melalui ujian di depan dosen penguji. Selanjutnya yang keempat ada word paper atau kertas kerja. Word paper atau kertas kerja jika diterjemahkan word paper atau kertas kerja merupakan jenis karya tulis ilmiah yang hampir mirip dengan makalah, tetapi analisisnya lebih mendalam. Biasanya word paper berisi catatan-catatan dari auditor, berisi prosedur audit yang digunakan, metode uji yang dilakukan, informasi yang diperoleh, dan kesimpulan yang dibuat berdasarkan auditnya. Lalu kita ada paper. Paper adalah jenis karya tulis ilmiah yang ditulis berdasar data serta argumen yang tingkat kevalidannya kuat. Paper juga biasa disebut sebagai ringkasan dari penelitian yang telah dibuat. Tidak banyak perbedaan antara paper dengan makalah, hanya sistematika penulisannya saja dan pembahasannya yang berbeda. Pembahasannya lebih singkat karena hanya berfokus pada analisis masalahnya saja. Selanjutnya ada tesis. Tesis kurang lebih serupa dengan skripsi pada mahasiswa strata 1 atau S1. Tetapi tesis menganalisis topik dengan lebih kompleks sehingga esensi ilmiahnya lebih kuat dan lebih kompleks jika dibandingkan dengan skripsi. Tesis dibuat sebagai syarat kelulusan untuk meraih gelar magister atau master yang ditempuh oleh mahasiswa pasca sarjana S2 atau S2. Lalu yang terakhir ada disertasi. Disertasi merupakan penelitian yang sulit untuk dilakukan. Pada buku statistik terapan, aplikasi untuk riset skripsi, tesis, dan disertasi merupakan SPSS, Amos, dan Excel oleh Jonathan Sarwono dan Helena Budiono. Kamu akan diajarkan bagaimana menggunakan statistik pada penelitian kuantitatif yang akan kamu lakukan. Selanjutnya yang kelima ada cara membuat karya tulis ilmiah. Cara yang pertama ada peristiwa. Jika ingin karya tulis ilmiah kita diterima oleh pembacanya, maka dibutuhkan adanya perencanaan yang baik. Pada tahapan penulisan karya ilmiah diawali dengan proses perencanaan. Penulis merencanakan apa yang akan ditulis. Dalam tahap perencanaan ini diperlukan adanya topik suatu karya, tujuan menulis, sasaran pembaca, serta ruang lingkup dari karya ilmiah ini sendiri. Yang kedua ada ungkapkan. Tahap mengungkapkan ini berisi mengenai pengungkapan data-data penunjang baik dari hasil penelitian, studi kasus, studi literasi, atau melakukan wawancara dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan dan juga bahan observasi. Yang ketiga ada analisis. Data yang diolah dari perumusan masalah yang sesuai dengan topik yang diangkat, namun tentunya tidak lepas dari data-data pendukung yang telah terkumpul. Pada tahap ini dapat dimulai untuk membuat kerangka atau draft dari karya tulis ilmiah ini. Namun jangan lupa kaji terlebih dahulu permasalahan yang muncul dari mulai tahap perencanaan hingga pengumpulan data sampai dengan analisis ini berlangsung. Selanjutnya yang keempat ada kesimpulan. Tahap kesimpulan menjadi jawaban dari untaian peristiwa yang muncul dalam rancang penulisan sebuah karya tulis ini. Kesimpulan dapat menjadi sebuah penjelas bagi penulis dan pembaca, karena biasanya semua yang terlibat akan lebih paham dan jelas setelah muncul kesimpulan. Yang terakhir ada terapkan. Perencanaan penulisan yang rapi dan sistematis tidak akan menghadirkan manfaat jika tidak diterapkan dengan baik.
Penerapan dalam pembuatan karya tulis adalah mulai menulis. Selanjutnya, yang keenam, ada struktur karya tulis ilmiah. Yang pertama, ada halaman judul karya tulis ilmiah. Dan yang pertama ada halaman judul. Judul karya tulis ilmiah diangkat berdasar tema dari karya tulis ilmiah yang akan dibuat. Judul hendaknya ditulis seunik dan semenarik mungkin, sehingga memunculkan keingintahuan dan rasa penasaran bagi calon pembaca. Yang kedua ada abstrak. Abstrak merupakan ringkasan dari keseluruhan isi suatu karya ilmiah. Abstrak berfungsi memberikan penjelasan kepada pembaca agar secara cepat pembaca memahami isi, maksud dan tujuan dari penulis menuliskan karya ilmiah tersebut. Abstrak bersifat informatif, namun tidak berlaku panjang penulisannya, kurang lebih 250 kata. Yang ketiga, ada pendahuluan. Dari dasar kata pembentukannya, kita tahu bahwa pendahuluan ini berada di depan, sebagai pemberi salam untuk pembaca. Pendahuluan misalnya menceritakan alasan penulis melakukan penelitian, apa yang melatar belakangi penelitian ini, serta menceritakan tujuan dan manfaat dari karya tulis ilmiah yang dibuat. Yang keempat, ada kerangka teoritis. Dari asal katanya, kerangka berasal dari kata rangka yang berfungsi sebagai penyangga garis besar atau konsep. Sedangkan teori adalah suatu pendapat atau argumen yang didapat berdasarkan penelitian atau penemuan yang didukung oleh data atau fakta penunjang. Maka dengan definisi pengertian di atas, kerangka teori merupakan garis besar rancangan konsep sistematis yang menjadi panduan sebuah penelitian. Lalu yang ada metode penelitian. Untuk mengamalkan kerangka yang telah dibuat, terlebih dahulu harus ditentukan metode penelitiannya. Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang dilakukan seorang peneliti untuk memperoleh hasil tepat dari penelitian tersebut. Biasanya, metode yang dipakai adalah metode kualitatif. Metode kualitatif secara garis besar berfokus pada analisa dan riset yang mendalam. Sedangkan metode kuantitatif merupakan metode yang banyak terkait dengan penggunaan angka, tabel, dan statistik. Yang keenam ada pembahasan. Pembahasan menjadi bagian yang paling panjang pada penulisan karya tulis ilmiah. Pembahasan berfungsi menjelaskan tujuan, manfaat metode, kerangka teori, serta rumusan masalah yang disertai dengan data-data yang diperoleh. Jika karya tulis ilmiah ini dibagikan ke khalayak umum, yang akan memunculkan tanya jawab adalah pada bagian ini. Yang ketujuh, ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan selalu berada di bagian akhir sebuah karya tulis ilmiah yang berisi pendapat dari penulis atas semua yang telah dibahas. Tujuannya adalah agar pembaca memperoleh wawasan baru dari subjek yang telah dibahas. Saran biasanya berisi pesan dari penulis agar suatu ketika jika pembaca ingin melakukan penelitian yang sama, mereka dapat menemukan cara yang efektif atau justru mengembangkan lebih luas lagi. Yang terakhir atau yang ke-8 ada daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan sebuah daftar yang berisi sumber teori yang digunakan oleh penulis atau penelitiannya. Penulisan daftar pustaka biasanya dituliskan dengan format nama penulis, judul tulisan, nama penerbitnya, identitas, dan kapan terbitnya. Oke. Lalu pada bagian terakhir mempunyai contoh karya tulis ilmiah. Berikut adalah contoh karya tulis ilmiah yang saya cari di internet. Bagian atas ada judul dari karya tulis ilmiah tersebut, mengelola kesehatan mental pada remaja, dan siapa penulisnya, serta pendidikan. Ini penulisnya. Lalu yang pertama ada bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Setelah itu ada bab 2 pembahasan yang berisi tentang pembahasan dari rumusan masalah dari bab 1 pendahuluan tersebut. Lalu yang terakhir ada bab 3 atau penutup.
yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dibahas tadi. Lalu yang terakhir adalah daftar pustaka, adalah referensi dari mana sang penulis mendapat data-data atau informasi saat di bagian pembahasan. Sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kata atau kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.